Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markus Wela. Saya program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran perpustakaan sekolah. Perpustakaan merupakan suatu lembaga yang menyimpan data terekam dan tercetak yang dikelola dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas. Perpustakaan sekolah di sini merupakan suatu lembaga yang berdiri dalam suatu sekolah yang memuat suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan memberikan imajinasi kepada siswa. Sedangkan ilmu perpustakaan sendiri itu merupakan suatu bidang interdisipliner yang menggabungkan ilmu sosial, hukum, dan ilmu terapan untuk mempelajari topik yang berkaitan dengan perpustakaan. Artinya, perpustakaan merupakan suatu ilmu yang berusaha menggabungkan segala aspek keilmuan dan berbagai ilmu lainnya. Sejarah perpustakaan sekolah di belahan bumi bagian barat ada dua bagian. Yang pertama, perpustakaan sekolah yang berdiri sebelum Masehi dan perpustakaan yang berdiri sesudah Masehi. Perpustakaan yang berdiri sebelum Masehi biasanya mereka tuh menjadikan beberapa hal untuk menciptakan perpustakaan. Misalnya pada masa sebelum Masehi, orang-orang pada saat itu menggunakan batu, kayu untuk menuliskan kata-kata, sehingga dari hal tersebut bisa dibaca dan bisa dipahami oleh masyarakat luas. Sesudah Masehi, sekitar tahun 700-an Masehi, di sana negara Eropa sudah mulai menggunakan kulit binatang sebagai bahan tulis. Misalnya mereka membuat alat tulis dari kulit kambing, kulit kerbau, dan lain sebagainya. Nah, di sini deskripsi perpustakaan secara umum, yaitu memberikan nilai tambah atau pengetahuan kepada seluruh halayak ramai, yang di dalamnya memuat ilmu yang bermanfaat untuk kelanjutan hidupnya. Sedangkan deskripsi fungsi perpustakaan dalam dunia pendidikan dan sosial adalah untuk memberikan wawasan kepada peserta didik maupun sebagai pendidik dalam menjalankan aktivitasnya dalam lingkungan sekolah. Misalnya dalam dunia pendidikan, perpustakaan banyak digunakan oleh peserta didik untuk mencari referensi terkait dengan pelajaran yang diberikan oleh guru, juga sebagai wahana santai ketika pelajaran sudah berakhir. Selanjutnya, garis besar jenis perpustakaan adalah sebagai berikut: perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan perpustakaan yang berdiri dalam suatu lembaga, misalnya perpustakaan umum. Jenis layanan dalam perpustakaan. Layanan yang terjadi dalam perpustakaan adalah segala sesuatu yang memberikan kontribusi terbaik, misalnya pelayanan peminjaman buku, aturan membaca dan merapikan kembali seperti semula, dan cara menyapa pengunjung tentu menjadi salah satu syarat perpustakaan umum. Nah, sekarang unit dan mekanisme kerja perpustakaan sekolah. Unit
unit dan mekanisme kerja perpustakaan sekolah adalah bagaimana awal terbentuknya perpustakaan sekolah dan bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam lingkup perpustakaan sekolah tersebut. Selanjutnya, standarisasi peralatan perpustakaan sekolah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan peralatan yang ada dalam perpustakaan sekolah, seperti meja, ruang tempat penjaga perpustakaan, tempat penyimpanan buku, buku daftar hadir atau pengunjung, serta buku daftar peminjam buku dalam perpustakaan tersebut. Nah, di sini saya coba jelaskan pengertian pustakawan, fungsi dan kode etik. Pustakawan di sini berarti bahwa merupakan orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kepustakaan atau biasa disebut sebagai bapak pustakawan. Karena pustakawan merupakan orang yang benar-benar tahu tentang segala hal dalam ruang tersebut, entah itu berkaitan dengan buku dan segala bentuk persyaratan lainnya. Nah, di sini fungsi pustakawan yaitu bertujuan untuk menjaga moralitas perpustakaan tersebut, memberikan pelayanan. Misalnya, ketika ada pengunjung yang sedang serius membaca, maka suara musik atau suara tambahan dalam ruangan tersebut perlu untuk dikurangi, sehingga tidak menjadi penghambat bagi para pengunjung yang lain ketika membaca buku tersebut. Kode etik pustakawan. Sebagai pustakawan yang brilian, tentunya harus memiliki kode etik ini. Menjadikan profesi tersebut untuk membina dan membentuk karakter pustakawan, mengawasi setiap gerak-gerik pustakawan dan pengarah bagi pengunjung lainnya, harus menunjukkan sikap yang tegas dan baik kepada pengunjung siapa saja dan dari segi usia manapun. Bahan pustaka dan jenis pustaka. Bahan pustaka merupakan unsur penting dalam sebuah perpustakaan, karena itu merupakan hal yang berharga dan mahal. Misalnya, bahan pustaka merupakan yang berkaitan dengan buku-buku yang sudah tidak lagi dipakai, maka jangan langsung buang begitu saja, tapi dijadikan sebagai koleksi dalam perpustakaan tersebut. Jenis pustaka ada 3 bentuk, yaitu referensi umum, buku acuan, dan referensi sekunder. Nah, yang saya ketahui tentang jaringan perpustakaan sekolah adalah suatu jenis jaringan yang kemampuan siswa dalam memahami fungsi dan tujuan perpustakaan sekolah, partisipasi dalam lingkungan perpustakaan sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan pengelolaan informasi di perpustakaan sekolah artinya bagaimana kita mengelola setiap informasi yang berkaitan dengan aktivitas siswa dalam memahami struktur dan fungsi lembaga perpustakaan sekolah, serta pengelolaan informasi siswa dalam berpartisipasi di perpustakaan tersebut. Selanjutnya yang saya ketahui tentang komponen jaringan di perpustakaan sekolah, terdapat 3 bagian penting, yaitu informasi dari pustakawan, informasi dari guru, dan informasi dari siswa, yang bertujuan untuk menstabilkan aktivitas sistem jaringan di perpustakaan sekolah tersebut. Dan yang terakhir, yang saya ketahui tentang bentuk sistem jaringan yang diterapkan di perpustakaan sekolah, di antaranya adalah interaksi dan sirkulasi perpustakaan. Apakah pemakai berinteraksi dengan perpustakaan ataukah dengan perpustakaan tertentu?
Bentuk fisik mata rantai pemakai, apakah pemakai datang langsung ke perpustakaan atau melalui jaringan seperti via telepon atau saluran televisi. Selanjutnya, menarik iuran atau mengatur distribusi dana. Perlu dikembangkan kebijakan mengenai titik, jasa dan perpustakaan sekolah, perpustakaan elektrik yang bertanggung jawab. Mungkin hanya demikian yang saya bisa jelaskan tentang perpustakaan sekolah. Sekian dan terima kasih.